Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bangkit Air Sasongko, dalam sesi panggung politik di Satelit TV Inyong Epol. Sore hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dua tokoh yang representatif menurut saya cukup mengetahui secara gamblang tentang Kabupaten Purbalingga. Dan panggung politik sore ini kita akan mengusung tema Nasib Purbalingga 2024. Kalau kita ngomong-ngomong Purbalingga, orang sering menyebutnya adalah kota penyangga. Padahal sebenarnya kedudukannya sejajar dengan kabupaten lain. Purbalingga memiliki industri berskala internasional. Orang menyebutnya sebagai pabrik rambut. Dan Indonesia merupakan eksportir rambut terbesar di dunia. Dia bersanding dengan Rusia. Tapi bagaimana kesejahteraan rakyat Purbalingga dan seberapa besar tentang pendapatan masyarakat Purbalingga? Lalu yang berikutnya, Purbalingga juga orang mengenalnya ada sosok jenderal besar di mana menjadi rujukan dan referensi orang seluruh Indonesia dan menjadi tempat-tempat strategis di mana Jalan Jenderal Sudirman, itu orang sering menyebutnya. Di mana Jenderal Sudirman dilahirkan di Purbalingga. Di sore hari ini saya akan sedikit memperkenalkan, dari narasi itu saya akan memperkenalkan dua narasumber yang menurut saya cukup representatif dan akan menggambarkan keadaan Purbalingga yang sebenarnya satu versi akademisi maksud saya, Mas Indaru. Selamat sore Mas Indaru. Ya, selamat sore warga Purbalingga, selamat sore Mas Bangkit. Oke, Mas Indaru merupakan akademisi, meskipun orang sering melihatnya sebagai analis di sosial media melalui dengan bendera Universitas Jenderal Sudirman karena beliau merupakan akademisi dari UNSUD. Dan satunya saya lebih menyebutnya Mas Ruli, mungkin lebih nyaman. Nah, ini Mas Ruli ini mungkin orang mengenalnya sebagai orang suksesnya Purbalingga. Lamboten. Tapi beliau tidak mau dikatakan orang suksesnya Purbalingga gitu. Nanti mungkin Mas Ruli bisa cerita gitu kan, nanti sebenarnya Mas Ruli itu siapa gitu kan, lalu kemudian apa yang diharapkan dari kehadiran Mas Ruli di sini yang layak disuarakan kepada seluruh masyarakat Purbalingga bahwa ini loh, kalau menurut Mas Ruli ini Purbalingga itu ngene iki loh. Nah ini saya mungkin akan tanya ke Mas Ruli. Mas Ruli ini asli orang Purbalingga? Ya, sedurunge aja ngundang Mas lah. Gitu. Ngundangnya bro. Bro, oke. Iya. Ini karena baru ketemu, saya baru ketemu dengan Mas Bangkit. Salam kenal. Siap. Salam persaudaraan. Siap. Lah ini yang sebelah, Mas Bangkit. Siap. Aku sudah tahu dia itu sangat terkenal di Purbalingga. Ya. Dengan kritisinya, akademisinya dan sebagainya. Tetapi baru kali ini saya ketemu. Selamat ketemu Mas Daru. Sehat Mas Ruli? Alhamdulillah. Ini maksudnya nyalamin tim sukses apa gimana? Yo, tim sukses apa sih? Mas Bangkit. Saya itu asli Gosla-Gosli Purbalingga. Asli Gosla-Gosli Purbalingga karena saya itu dilahirkan di Purbalingga, tepatnya di Jalan Dipokusumo. Bidannya waktu itu ruangan dokter. Tadinya lahirin nang bidan. Bidannya namanya Bu Parsinah, tanggal 25 Februari 68. Saya dilahirkan 8 bersaudara dan nasab saya kebetulan, nasab kan tidak bisa saya tolak ya. Wong di Islam pun nasab ya nasab, nggak bisa dipungkiri. Di Pokusumo 5 atau yang biasa disebut dengan Kanjeng Candi Wulan, Bupati Purbalingga ke-7 itu yang buyut saya langsung. Jadi saya buyut laki-laki tertua dari di Pokusumo 5. Kemudian saya putu lanang paling tua dari Raden Mas Wiryo Saputro dan saya anak tertua dari Raden Mas Subagio Wiryo Saputro almarhum. Oke, berarti intinya Bro Ruli ini dinasti politiknya yang Purbalingga ya? Aku gila, orang mengenal istilah dinasti politik. Ya tapi faktanya gitu. Kayak gitu. Kalau menurut saya, ini pribadi saya, Mas Daru bisa berbeda dengan saya atau masyarakat Purbalingga atau masyarakat siapapun bisa beda dengan saya.
bahwa yang namanya dinasti politik itu selesai pada tahun 98 pada saat reformasi. Kenapa seperti itu? Saya langsung aja. Ini daripada nyong tersinggung-singgung, langsung saja. Misalnya Purbalingga. Semua masyarakat Purbalingga tahu bahwa Ketua Dewan Purbalingga adalah Bambang Irawan. Iya, Bambang Irawan. Adik saya nomor 7. Bupatinya. Ngodingin, sabar, alon. Iya. Ya, Bambang Irawan itu sekarang menjadi Ketua Dewan, prosesnya panjang sekali. Saya tahu persis lah, wong adikku ya, adik kesayanganku, aku tahu persis. Dia dari anak cabang, anak ranting, kemudian PAC, sampai menjadi Ketua DPC. Gitu. Kenapa kemudian Bambang Irawan menjadi Ketua Dewan? Karena rakyat Purbalingga pada saat pilihan legislatif, pada saat pemilu, memilih dan memenangkan PDI Perjuangan. Oke, berarti Mas Ruli PDI juga? Nyong putih. Kayak kelambinin jenengan. Kenapa nyong putih? Ngodingin, kenapa nyong putih? Bukan saya alergi dengan politik praktis, tidak. Tapi karena tugas dan tanggung jawab saya sejak tahun 90 itu di pemerintahan, secara aturan soalnya ngoroli berpolitik. Sekarang masih aktif? Nyong pengangguran lah. Oke, tapi masih aktif? Celananya besok. Iya, tapi itu mahal. Larang ya? Masih digaji sama negara berarti? Ya, digaji sama rakyat lah. Oke, digaji sama rakyat. Artinya, kalau saya lihat tadi silsilahnya, sebenarnya Bro Ruli ini kalau dilihat dari silsilah tadi, sebenarnya bagian dari dinasti politik yang berkuasa sampai saat ini. Karena Mbak Tiwi juga saudaranya. Sorry, saya potong. Saya tetap tidak sependapat bahwa sejak tahun 98 ada dinasti politik. Saya tadi belum selesai ya. BI perjuangannya begitu. Yang membuat adik saya BI menjadi ketua dewan karena rakyat Purbalingga memenangkan pemilu PDI Perjuangan. Oh, itu iya. Kemudian karena dia sebagai ketua DPC dan mempunyai persyaratan, ya DPP memutuskan adik saya menjadi ketua dewan. Pertanyaannya, sekarang TV Bupati Purbalingga kebetulan keponakan saya, iya. Karena anak Mbak Yu saya. Iya, semua saudaranya. Kalau begitu. Dinasti, berarti TV jadi Bupati Purbalingga karena dipilih nang BI. Tidak, BI tidak mempunyai kewenangan memilih TV. Tapi itu anaknya Pak Triyono. Ya, terserah. Itu memang nasabnya begitu. Iya, tetapi yang menjadikan Bupati apakah Pak Triyono? Apakah yang menjadikan Bupati itu Bambang Irawan? Tidak. Yang menjadikan TV Bupati adalah pilihan rakyat. Oke, seandainya TV bukan hanya Pak Triyono, beda ceritanya. Loh, kembalikan ke rakyat. Kita tidak tahu kalau TV bukan anaknya Pak Triyono, TV bukan anaknya Mbak Yu saya, TV bukan keponakan saya, apakah terpilih apa tidak. Yang jelas kita jangan berbicara mimpi. Kita berbicara realita bahwa TV jadi bupati karena dipilih oleh rakyat Purbalingga. Tidak ada dinasti. Oke. Ini berarti kan, ini ngomongnya politik. Oh iyalah, ngomong politik betul ini loh. Oke. Berarti terobsesi juga? Ora. Saya tidak mempunyai niat sekuku hitam pun untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga. Statement politik. Lah yang kok takon politik ya aku jawabnya kayak aku. Ya artinya gini, coba Mas Daru. Jadi gini, ini sobat saya kamu dulu. Beliau nggak sepakat nih. Katanya ini bukan dinasti. Bukan. Faktanya pengaruh keluarganya beliau ini cukup dominan. Iya. Oke. Itu yes. Ini kita bicaranya persepsi publik. Nah, kan? Itu pertama. Yang kedua, beliau itu malah justru ngomong ini tidak ingin berpolitik gitu. Ngodingin aja terpotong, mulanya terpotong persepsinya bisa beda. Saya tidak punya niatan sedikit pun untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Gue ngapa jadi bupati kesel. Tapi, ngodingin anak tapi ini Mas Bangkit. Kalau ternyata saya diminta masyarakat, kalau diminta tapi gini. Kon maju lah nek nyong intinya ya nek masyarakat minta saya siap dengan segalanya. Oke, artinya justru statement inilah yang menjadi kunci bahwa pada akhirnya dikembalikan ke kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat itu bisa dicipta gitu atmosfernya karena kanal-kanal demokrasi itu kan partai politik. Iya. Nah,
coba diulas sama Nggak, Tindaru. monggo. Ada 3 hal nih Pak Tindaru. Pertamanya beliau tetap nggak sepakat dengan dinasti meskipun Tidak sepakat. ada orang yang mempersepsikan itu. Jadi saya bilang ada orang atau mungkin ada gejala orang mempersepsikan ini kok rezimnya itu kan semua itu kok bermuara pada keluarga yang sama. Iya. Gitu. Ulangi, sorry walaupun ke sini ya. Kalau Ibu Tiwi sebagai Bupati Purbalingga ditunjuk oleh BI, saya setuju dinasti. Tetapi Bambang Irawan dan Tiwi dipilih oleh rakyat. Oke. 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 Ini statementnya mirip seperti statementnya Gibran. Gini Mas Bangkit, Mas Ruli, maaf ya Mas ya. Ya saya akan memposisikan sebagai akademisi dan sebagai warga Purbalingga. Artinya begini, bahwa dalam konteks akademisi tentu yang namanya politik kan seni mengelola kekuasaan. Nah sumber-sumber kekuasaan banyak. Salah satunya adalah basis nasab tadi. Iya. Basis nasab menjadi salah satu power yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan politik. Oke. Nah, bahwa kemudian kebetulan ruangnya bernama demokrasi, pilkada langsung dan sebagainya membuka ruang itu Mas Bangkit. Jadi ruang-ruang itu mempersilahkan segala modal kekuasaan digunakan, bukan hanya uang, bukan hanya partai politik. Nasab politik juga bagian dari yang bisa digunakan. Ya kemudian dalam studi teoritiknya mengatakan itu dinasti. Dengan segala interpretasinya. Tapi saya lebih melihat bahwa soal Mas Gibran, Kaisang dan kemudian yang lainnya dan sebagainya kan menggunakan power yang bernama itu, bernama dinasti atau nasab itu. Yes. Seperti sekarang tentang ya dinamika soal Baib dan sebagainya itu sama menggunakan power itu untuk mempunyai relasi kuasa dengan masyarakat. Oke. Dalam konteks demokrasi. Berarti relasi kuasa itu dibangun juga salah satunya dikonstruksikan oleh publik, faktor nasab itu menjadi sangat pengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, ini yang saya kemarin diskusi di kampus itu hal yang menarik bahwa Indonesia kekinian itu kemudian tidak lagi bahwa basis power itu berbasis ideologi. Sangat mungkin power itu bisa digunakan digiring menjadi basis yang berbasis pada nasab. Oke, jadi Kultur masyarakat kita memberi ruang itu dan sistem politik kita, demokrasi kita membuka ruang itu. Oke, pemirsa Satelit TV. Jadi yang dimaksud dari faktor nasab itu kira-kira begini. Jadi antara masyarakat biasa, si Fulan sama si Kadir, seandainya si Kadir itu bukan anaknya siapa, tentu si Kadir tidak menjadi apa, itu tetap berpengaruh. Kira-kira begitu. Ya artinya sebetulnya Kadir bisa menggunakan power yang bernama partai, bernama ideologi, bernama uang dan sebagainya. Tapi salah satu power yang bernama nasab itu bisa juga digunakan dalam terminologi politik Indonesia kekinian. Oke. Kalau dilihat dari Purbalingga, seberapa besar? Kalau ini kita ngomongnya nasab, ini kita ngomong faktual. Faktanya memang keluarganya Mas Bro ini, itu rezim ini, kuasai. Gitu. Dan itu faktanya begitu. Ya gini Mas Bangkit, dalam konteks politik, beliau cerdas, artinya begini. Nganggo duit, keton Mas. Ya. Mempengaruhi itu akan kelihatan karena pengawas pemilu dan sebagainya akan itu riskan. Ya. Dan salah satu yang bisa digunakan adalah, ketika itu menjadi sumber yang dipunyai ya digunakan, dimaksimalkan. Seperti hanya Pak Jokowi dengan relawannya. Oh maksudnya Pak Jokowi juga, maksudnya politik dinasti juga, maksudnya gimana? Dia menggunakan power bernama relawan yang kemudian juga faktanya berpengaruh pada proses dia terpilih dan itu akan digunakan sebagai bargaining politik dengan Mas Bangkit, saya tadi tidak sependapat ya dengan statement jenengan bahwa next sing orang dari nasab berarti orang yang berkuasa. Oh salah besar. Pak Jokowi itu bukan punya nasab, tapi jadi presiden. Gitu. Terus kedua gini Mas Bangkit, kedua kayak gini. Apa saya salah dilahirkan? Saya itu dilahirkan itu manut, Arab dilahirkan tukang ngarit ya manut, Arab dilahirkan apa bener. Cuma bedanya nyong karo Mas Indaru, nyong dilahirkan dari nasab yang notabene adalah yang babat alas Purbalingga. Salah saya di mana? Salah adik saya di mana? Salah Tiwi di mana? Wong wis dilahirkan kayak gitu. Itu clear. Orang salah. Tapi artinya itu faktor pengaruhnya besar kalau dalam konteks Purbalingga. Alhamdulillah saya dilahirkan dengan konteks itu. Dalam konteks politik iya. Sekarang kita fokus bahwa karena ini berpengaruh besar.
Artinya Mas Bro ini juga punya peluang besar. Seandainya terlibat dalam kontestasi. Ini kan ini kemudian menjadi pertanyaan penting juga gitu kan. Kenapa sih toh ini diakui bahwa faktor nasab ini penting nih. Ya. Dan ini ada di dalamnya. Faktanya begitu kan. Faktanya Pak Triyono ini legend dan beliau ini bagian dari keluarga yang ada di dalamnya. Artinya seandainya nih, karena saya dengar-dengar Bu Tiwi juga maju, kalau jenengan juga ikut-ikut, ini emang Purbalingga ini rebutan keluarga dong. Ayo, ini saya dulu ya, saya dulu. Ini Mas Indra. Enggak gini Mas Bangkit. Ini menarik bagi saya. Karena apa? Satu hal ya. Tadi tinggal bagaimana kalau memang beliaunya berkenan ya, Mas Bro ini berkenan untuk kemudian kan bagaimana mengelola nasab itu bisa menjadi faktor kekalahan juga bagi pemenang. Bagaimana mengelola itu? Dan ini yang kemudian bisa artinya bahwa bagaimana memanage basis massa, basis ideologi, basis partai politik, basis apalagi basis uang dan kemudian basis nasab ini. Nah, mengkolaborasikan begini. Nah, persoalannya kan oke lah pengalaman nasional. Tapi kan kita lihat mungkin pulangnya pas lebaran atau apa kan kita perlu faktor bagaimana dia mengenal masalah Purbalingga, bagaimana mengenal soal Purbalingga seberapa luas batasnya endi desanya di bae itu kan penting. Termasuk potensi-potensinya. Itu juga faktor yang diperhatikan oleh publik. Tapi ada fakta bahwa politik kita ini berbiaya mahal. Tentu setiap orang yang ingin maju di kontestasi politik itu kan faktor objektifnya itu harus ada. Ya kan, salah satunya adalah ekonomi, kapital untuk menggerakkan. Ini bukan bicara money politik, tetapi biaya politik. Betul. Nah, artinya kalau ide ini menggelinding, artinya dengan segenap resiko tentu akan dilakukan, digerakkan untuk itu. Ya, ini indah sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Bangkit dan Mas Indaru terkait tadi dinasti politik selesai lah ya. Bapak saya tidak sependapat dengan dinasti politik, tetapi saya I'm agree like that bahwa saya terlahir diuntungkan karena ada nasab. Sedangkan Mas Indaru kurang diuntungkan mungkin karena bukan dari nasab. Enggak beda. Menarik juga yang Mas Indaru sampaikan bahwa saya tahun 90 sudah berkarya di Jakarta. Saya di Istana 4 tahun, kemudian ditugasi di BUMN, usulah pirang-pirang BUMN lah yang saya pimpin. Terakhir di Pertamina? Iya, Pertamina. Anak buahnya Ahok berarti ini? Ya, rekan kerja lah, jangan anak buah lah, rekan kerja gitu ya. Lalu pertanyaannya sejauh mana saya mengenal Purbalingga? Saya memang 33 tahun tidak stay di Purbalingga, tetapi antena saya tinggi. Saya tahu persis di Purbalingga. Ini pengen menjelaskan, artinya gini, ini nih. Ini beliau pengen menjelaskan, beliau nggak di Purbalingga, tapi dia masih main di Purbalingga. Bukan. Saya mempunyai antena besar kepedulian kepada Purbalingga, karena Purbalingga adalah tumpah darah kelahiran saya. Saya mempunyai kepentingan itu. Mas Indaru cerita bahwa saya di Jakarta, ngerti apa sih Purbalingga? Purbalingga insya Allah kayaknya yang lebih ngerti dibanding Mas Indaru. Karena yang memang terlahir di sini, yang punya di sini. Contoh misalnya, tapi lebih ngerti juga daripada mungkin Bupati sekarang. Iya pasti lebih ngerti Bupati lah, masa saya lah. Kalau sama Bu Tiwi lebih ngerti Bu Tiwi gitu atau gimana? Iya ndean, tapi sing jelas lebih tuan nyong, sing jelas lebih tuan nyong. Gitu ya. Kalau sama Mas BI? Loh ya lebih tuan nyong lah. Tapi medan tempurnya masih. Tempur itu di mana dulu? Kita kan lagi nggak tempur. Basis, kita nggak ada basis. Oh basis, kalau cerita basis. Ya hanya Allah yang tahu. Gitu kan? Hanya Allah yang tahu. Jadi pemirsa sekalian, kalau dilihat dari statement-statementnya, sebenarnya menggambarkan beliau ini politisi sebenarnya. Loh, saya dididik pertama kali nang Pak Harto loh, tentang politik. Golkar juga? Oh enggak. Saya dididik sama Pak Harto 4 tahun loh. Tentang politik, tentang Hamkam Rata, Ekpol Eksosbud, strategi dan sebagainya 4 tahun aja. Jadi yang cerita politik siapa? Kami Wong berpolitik lah. Cuma ada politik praktis, ada tidak gitu. Wadih kayak nyop cerita. Gue buktiin nama Sindaru. Bahwa nyong 30 tahun nih karena Purbalingga, nyong ngerti Purbalingga. Purbalingga itu terdiri dari 18 kecamatan. 239 desa. Jumlah pemilih tahun 2024. Ya, jumlah pemilih tahun 2024 ada 772.268 orang. Dengan jumlah TPS ada 2.999
964. Itu data statistik ada, bisa dibaca. Silahkan dicek. Ya itu bisa dibaca. Lah ngapain sih baca nih kayak gue? Itu kan karena antenanya dhuwur insya Allah. Oke, pemirsa Satelit TV, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa beliau sudah siap, sudah dengan segenap bacaannya untuk terlibat dalam kontestasi. Kalau di Pertanyaannya adalah, ya. pertanyaannya adalah, faktanya demokrasi kita ini yang memberikan rekomendasi ini partai politik, Oh, ada dua masalah. Nek Bupati ana loro, sama? politik dan independen. Oke. Masih cukup confident bicara bupati dari calon independen? Yang menjadikan bupati itu adalah rakyat. Ya, betul. Gitu? Kendaraan partai itu sebagai kendaraan. Oke. Gitu? Betul. Jadi maju bupati itu bisa menggunakan independen, bisa menggunakan partai politik. Oke, kita petain dulu ini. Oke. Di Purbalingga itu pemirsa Satelit TV, DPR RI-nya itu orang-orang kuat. Ya, di situ ada di Golkar ada Bambang Susatyo, di PDI ada Pak Utut, Ya. gitu. Dan di beberapa partai lain dulu ada Pak Taufik gitu, dan di PKB juga ada Pak Taufik Ya. juga. Ya. Artinya kemudian seandainya kemudian Anda terlibat dalam proses ingin minimalisir pemilu, Ya. artinya peluang itu tentu akan Anda mainkan. Karena itu saya percaya itu juga kolega untuk berkomunikasi secara politik dan tidak akan memilih jalur independen. Ya, saya akan menggarisbawahi bahwa saya hanya akan maju menjadi calon Bupati Purbalingga 2024 kalau masyarakat menghendaki. Kalau tidak, saya tidak akan pernah maju. Pertama itu. Yang kedua, saya sangat terbuka dengan seluruh partai politik yang ada. Terbuka saya. Saya sekarang tanya sama Mas Indaru. Iya. Mas, Oke. dalam historinya sejarah Purbalingga, saya melihat calon independen sangat berat bertempur dengan partai politik. Ya. Kalau saya diilustrasikan kira-kira melihat satu sosok Bro Ruli ini, itu akan lebih relevan seperti apa cara mainnya ini. Karena faktanya beliau kalau rakyat memilih, kalau politisi itu memang statementnya begitu. Jadi kalau rakyat menghendaki saya mengikuti kehendak rakyat karena negara demokrasi ini kan seperti itu. Oh iya, semua masyarakat Purbalingga berhak lah untuk maju gitu. Apalagi saya gitu. Ya gini Mas Bang, itu kan bahasa statement itu yang intinya sebetulnya ya jadi wis siap kan begitu. Dengan segala perangkatnya sudah siap. Perangkatnya apa kan kita nggak tahu. Satu itu. Yang kedua memang bahwa dalam beberapa kesejarahan memang tidak muncul calon independen. Iya. Cuma faktanya bahwa itu memungkinkan aturan mainnya bahwa itu bisa muncul. Ya, karena memberikan ruang dengan batas sekarang jumlah pemilihnya lebih naik. Purbalingga sekarang lebih 1 juta pemilih karena 50 kursi sekarang. Tentu kan menjadi catatan kalau harus berarti mengumpulkan sekian ribu KTP kan itu bukan pekerjaan mudah. Mudah, betul. Dan ini butuh banyak. Dan kesejarahan pula Mas Bangkit bahwa partai politik di Purbalingga itu enggak ideologis. Oke, maksudnya? Tidak ideologis atau kemudian dia mengusung kadernya itu enggak. Oke. Kita mau melihat bahwa Sorry Mas Indaru, apa bedanya dengan tempat lain? Kalau kan begini, ini berarti ada diferensiasinya. Ya. Dalam konteks Purbalingga, sebenarnya kita geser perbandingkan misalnya dalam konteks komparasikan dengan isu di Banyumas. Jadi apa bedanya? Kalau misalnya beda, kok beda gitu dengan dalam konteks ini analisanya dengan melihat Purbalingga? begini, kita memang beberapa kali PDI Perjuangan itu menang. Ya, dengan spektakulernya. Pak TBS hadir, dia bukan kader PDIP. Ya. Pak Triyono? Pak Heru seorang birokrat, walaupun dia adalah mungkin marhen. Kan bukan kader partai. Yang muncul adalah kemudian Pak TS. Dan kemudian dengan segala dinamikanya kan begitu. Dan calon-calon yang lain juga banyak yang memberikan ruang sisi lain tentang orang di luar partai. Iya, tapi mesin politiknya tetap partai politik. Ya, Oh iya. karena tidak ada yang mencoba. Iya. Tidak ada yang mencoba. Dan di Banyumas sudah punya peluang untuk itu dulu. Purbalingga sangat memungkinkan iya. Nah, tinggal persoalannya adalah kita harus akui Mas Bangkit bahwa kaderisasi di internal partai juga deadlock kan begitu. Oke, berarti ada catatan kaderisasi di Iya, kaderisasi kita harus akui. Ya. di Purbalingga mungkin ya. Iya, untuk di Purbalingga begitu. Artinya dinastinya tidak berjalan baik atau gimana?
tidak mengenal dinasti. Enggak, internalisasi di partai politik, kan ngomong partai politik bahwa Loh, partai politik Tidak juga mengenal ada. dinasti, Mas Bagit. Jadi sama sekali tidak mengenal dinasti. Kemudian yang seperti Mas Bagit katakan bahwa benar, faktanya begitu. PDI Perjuangan saja yang menjadi pemenang pemilu, tidak selamanya dia mengambil kader. Contoh, kakak saya, Triyono Budi Sasongko, pertama kali menjadi Bupati Purbalingga, beliau pegawai negeri, bro. Oke. Gitu? Pejabat ya. TV, bukan kader, bro. TV bukan kader. Bukan Ya kader, itu bro. makanya itu dinasti, bukan. Dunia dinasti gimana? Yang milih rakyat. Yang milih rakyat kok dinasti. Oke. Terus apa salahnya? Ya, oke. Yang salah itu Gimana? kalau mimpinya tidak benar. Itu baru salah. Nah, Wong. sekarang kita nilai kalau menurut Abang ini gimana nih kinerjanya? Ini kan mau berakhir. Loh, saya itu bukan orang yang tinggal di Purbalingga terus, sehingga itu saya tadi tidak kan- mempunyai kewenangan. Bukan, kalau- Ngodengen, ya. Oke. Nyong orang duwe kewenangan kon menilai bupati atau ketua dewan. Bukan, ini sebagai warga negara. Oh iya. Yang asli asal Purbalingga. Betul, setuju. Nilailah dikit itu. Alah, Kan Bangkit nih, begitu. pinter banget, Bangkit nih. Nilai coba dikit. Apa yang sudah baik, apa yang belum perlu diperbaiki. Loh, yang perlu diperbaiki otomatis banyak. Yang namanya manusia itu Tiga kan aja, mimpi orientasi tiga aja. sempurna. Hah? 3 saja yang perlu Gini, diperbaiki. saya terus terang melihat bahwa TV sebagai Bupati Purbalingga itu berat. Karena apa? COVID. PAD rendah. APBD-nya juga masih rendah. Ditabrak COVID. Itu kan juga dialami kabupaten lain. Lah iya. Makanya mana sih kabupaten lain yang menonjol kan yang nggak ada juga. Artinya dengan rendahnya PAD diikuti APBD, kemudian walaupun saya yakin semakin tahun semakin meningkat ya, ditabrak COVID, bisa sustain aja sudah bagus menurut saya. Tetapi sudah barang tentu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, Purbalingga tidak cukup untuk maju hanya disandarkan kepada seorang bupati atau wakil bupati. maksudnya Disengkuyung semua rakyat lah. Udah belum pernah rembukan. Apa? Belum pernah rembukan. Lah nyong tuh uang politik orang nyambung nek rembukan loh. Ini mau dibantu dianalisis. Jadi dari awal ini sudah berbicara bahwa potensi itu ada. Tapi di sisi lain ketika kemudian karena kekerabatannya itu tinggi, kemudian ketika bicara tingkat analisis gitu mungkin perlu dibantu sama Mas Indah Oke. tentang sesuatu Bukan, yang Ya, saya bukan Gitu. gini, saya tidak akan menggurui Mas Ruli ya dengan jam terbangnya. Cuma kan beginilah artinya. Oke, kita sepakat bahwa semua daerah itu flat, Mas Ruli. Yes. Flat dengan COVID, dengan berat sebagainya. Tapi kemudian kita kan ada kreativitas, ada imajinasi, Iya. ada dan sebagainya sebenarnya bisa digunakan. Ya retribusi kebocoran di mana-mana. Tapi itu terjadi. Kemudian sorry ini harus clearin. Maksudnya banyak retribusi itu bocor. bukan bocor, yang harusnya sekian misalnya nggak sampai segitu. Bocor Itu kan, sama tidak memenuhi target itu berbeda. ya karena bocor tadi sehingga tidak memenuhi target kan begitu. Yang harusnya sekian-sekian. Itu teknis lah ya pendapatnya. Tapi itu makanya harus memunculkan kreativitas. Banyak hal yang bisa digunakan untuk pendapatan. Pemirsa, kita perlu pertajam lagi dan kita perlu shoot ke Mas Indaru. Maksudnya kurang kreatif. Gitu. Ya kreativitas kan banyak ya Mas ya. Artinya bahwa pertama yang menjadi sumber pendapatan apa sih? Akar masalahnya apa sih? Kan tidak hanya kemudian ngobrol hanya dengan Mas Bangkit semata. Kalau Mas Bangkit sebagai ring satunya. Kan banyak harus didiskusikan. Banyak tokoh di Rembang, banyak tokoh di Karangreja, banyak tokoh di Berarti Sepang. itu Kan banyak. disimpulkan kurang pelibatan masyarakat mungkin itu sebagai input. Lebih kepada gagasan dan sharing sebetulnya. Karena pengambilan keputusan tetap bupati. Ya, tapi pada titik yang lain ya harus ada menyerap banyak gagasan. Oke, sekarang kita clear. Ini menurut akademisi yang asal Purbalingga mengatakan, jadi yang dilibatin itu ring dalam, gitu. Menurut jenengan gimana? Loh, saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh Mas Indaru karena Mas Indaru orang di sini dan dia melihat fakta yang ada. Oke, kalau menurut jenengan sendiri itu kan menurut Mas Indaru. Ya iya, saya no comment, saya nggak punya kewenangan. Saya nggak punya kewenangan. Kalau saya punya kewenangan saya akan sampaikan. Saya orangnya belaka suta lah. Tapi karena saya tidak mempunyai kewenangan, tidak cukup informasi karena nyasih hit and run Jakarta Purbalingga, kok nilai bukan karena Nyongorawani menilai keponakan atau menilai adik saya tidak. Tapi kalau saya memang tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menilai itu, ya saya harus objektif.
Oke. Mendingan masyarakat saja yang menilai gitu loh. Oke, saya pikir dari statementnya, terus kemudian apa yang diulas, beliau ini sangat piawai bagaimana menempatkan diri antara bahwa beliau ini orang yang ingin ikut Korea ini yang ingin ikut terlibat di dalam kontestasi politik ini menurut saya justru menggambarkan kepada masyarakat bahwa beliau itu sebenarnya siap untuk terlibat di Iya, dalam tapi kan harus kontestasi. diuji Mas Bangkit. Oke, Oh, menurut setuju. jenengan Diuji. ujian apa yang Iya, sekarang setuju, harus setuju. Kalau sekedar mengenal jumlah TPS, jumlah Gampang. desa di Google banyak. Oke, itu seperti Wikipedia saya kan. bilang data statistik. Ya makanya misalnya contoh-contoh yang saya kadang gregetan itu misalnya gitu. Di tempat beliau ya Candi Bulan dan sekitarnya Kutasari itu air itu melimpah ruah. Ya, lebih banyak di sini dari Banyumas, Mas. Oke. Tapi kemudian kebijakan perikanannya zong. Hanya sekedar ya gitu-gitulah. Di daerah Kejobong dan sekitarnya ketela banyak. Dulu ada gagasan mokaf dan sebagainya Mas Ruli. Yes. Zong. Ada peternakan sebagainya. Ada lini-lini itu yang kemudian tidak serius digarap. Oke, Yes. ada dua itu tadi, pemirsa. Jadi menurut Mas Indaru, ada dua hal yang tadi potensi yang disebut tadi tentang bicara isu air gitu yang tidak terkelola dengan baik, kemudian tadi bicara komoditas pangan yaitu ketela juga tidak termaksimalkan dengan baik. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya kita geser. Set ke Apa saya. yang akan sampai lakukan? Sangat mudah. Konsultannya nanti LPP. Mas. Sangat mudah. Jadi kalau kita berbicara itu, saya tidak akan berbicara teknik ke mikro. Saya harus berbicara teknik makronya. Bayangan saya harusnya 18 kecamatan itu harus ditetapkan produk unggulan. Saya tidak melihat bahwa ini ada air, ini ada terlalu cetek lah cerita itu. Tetapi kita harus mengarahkan sebagai pimpinan, mengarahkan, memfasilitasi 18 kecamatan ini harus mempunyai produk unggulan yang berbeda. Sehingga pada saat produk di kecamatan A panen, katakanlah seperti itu kalau kita agro, karena basis Purbalingga adalah agro. Basisnya. Ya. Oke. Maka tidak perlu pusing-pusing mencari pembeli. Karena apa? Kecamatan lain tidak berproduksi. Sehingga habis dimakan sendiri. Artinya pas panen orang bobor. Oke. Nah itu kita harus memfasilitasi mereka. Oke, berarti selama ini tidak difasilitasi. Lu orang ngerti yang tuh bupati. Oke, berarti ide itu siapa tuh sudah dijalankan juga. Nah kalau dijalankan alhamdulillah. Oh, berarti kalau belum dijalankan nilainya buruk. Kalau belum dijalankan, mestinya kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, ya dijalankan oleh siapapun bupatinya. Oke. Kalau boleh saya berpendapat, boleh mengajukan pertanyaan begini. Ada pendapat orang juga, pendapat orang bilang begini. Tadi ada isu air, ada isu produk pangan gitu ya. Terus potensi misalnya terhadap industri rambut berskala ekspor. Ya. Kalau tidak keliru, nanti bisa diluruskan sama akademisi, angka kemiskinannya juga cukup tinggi. Tinggi. Karena kemudian itu menyebabkan faktor perceraian juga tinggi. Dalam konteks sebagai Iya. pekerja Yes. pekerja pabrik. Lah Ya. pertanyaannya adalah, apakah benar pendapat orang yang awam yang Yes. mengatakan bahwa itu pekerja pabrik itu masih di bawah kesejahteraan gitu, di bawah kesejahteraan dan Pemda nggak berani ngapa-ngapain sama PMA, itu mungkin perlu diluruskan. Oh iya. Kalau menurut saya begini, kita apapun yang terjadi dengan plus minusnya, Purbalingga sebagai sentra industri bulu mata tingkat dunia ya nggak tanggung-tanggung dan menyerap tenaga kerja perempuan yang puluhan ribu, UMR Purbalingga relatif tinggi. Pertama itu. Apakah tenaga pekerja perempuannya juga, pabriknya juga rewardnya berapa? Ya pasti. Pasti Purbalingga itu dengan UMR yang relatif pasti tinggi lah ya UMR? dibanding Nanti yang dulu, lain. Mas. Apakah UMR-nya ini diterapkan atau tidak? Nyor atau Nah, pabrik? itu poinnya Oke. itu. Nyor atau pabrik? Oke, sekarang kita tanya nih, Mas Indaru. Dipraktekkan nggak? Karena ada ketentuan ini. Ya presentasinya kita harus akui nggak semuanya mempraktikkan itu. Yang diulang kan kemudian kontrak diulang kontrak lagi, diulang kontrak lagi dan sebagainya. Bahkan kita bisa lihat mungkin Mas Bangkit bisa database di tenaga kerja tentang apa BPJS tenaga kerja itu kan presentasinya nggak banyak dari jumlah pekerja di itu. Nah ini kan butuh ya buah si malakama itu harus cari solusi. Kalau kita tegas mereka pergi, kalau bagaimana tidak pergi tapi tetap menyerap.
Ini kan soal bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana berkoordinasi dengan semuanya. Oke, Kalau saya sorry Mas, kalau saya UMR ditetapkan, maka siapapun harus laksanakan itu. Konsekuensinya hengkang, kita sudah mau. Jadi pimpinan itu harus mampu melakukan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Kalau UMR-nya sudah tinggi, ternyata dilanggar oleh PMA apalagi, tak sikat nang nyong. itu kan sejak dulu. Lah, nyong kan urung tau dadi bupati. Oke, pemirsa, jadi menurut pendapatnya si bro kita, sebelah kita, dia mengatakan bahwa ini soal ketegasan, soal pemimpin. Jadi kalau UMR sudah ditetapkan, harusnya Dilaksanakan. dipatuhi. Yes. Jika tidak, meskipun resikonya hengkang, itu akan dilakukan. Nah, coba kita lihat faktor resikonya seperti apa dan dampaknya terhadap di kehidupan ekonomi, atmosfer ekonomi di Purbalingga. Gini Mas Bangkit, tidak pernah terbukti bahwa itu akan hengkang. Oke, artinya seandainya itu dikencengin, ditegasin. Ya jangan-jangan itu hanya ancaman, karena belum pernah dicoba. Nah, nyong sekalian ke arep takon. Ada UMR. Kemudian UMR tidak diterapkan di perusahaan-perusahaan asing ya, katakanlah seperti itu. Jangan perlu cek apakah terjadi overhead cost nggak di perusahaan-perusahaan itu. Misalnya ada itu, ini dan sebagainya yang tidak legal. Itu perlu dipertimbangkan. Karena menurut saya itu yang paling penting gitu. Maksudnya ada kemungkinan ada pungutan-pungutan di luar itu yang mau menyebabkan overhead cost. Oh, bisa saja. Saya nggak ngerti, tapi mungkin saja masih Daru yang lebih tahu tentang itu. Ya, gitulah. Yang jelas gini, kalau kita harus welcome dengan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lindungi mereka, tetapi jangan perbudak. Karena faktornya Saudara-saudara saya rakyat Purbalingga, jangan, saya nggak rela Purbalingga jadi pembudak. faktornya gini Mas Bangkit, Mas Ruli. Itu kan ada faktor lainnya, itu tenaga kerja asing. Itu nggak pernah terkontrol Mas Ruli. Oke. Nah itu harusnya terkontrol lah, kalau nggak terkontrol. Oke. Pemirsa Satelit TV di panggung politik ini sebenarnya kita ingin mengurai seberapa dalam Mas Ruli ini mengetahui tentang Purbalingga. Karena secara kasat mata dan kita dengar bersama bahwa beliau merupakan anak lokal Purbalingga yang memiliki cita-cita bersama-sama membangun Purbalingga. Yes. Dengan segenap dinamikanya, tadi dianalisis bahwa faktanya menyebutkan bahwa nasab beliau adalah bagian dari salah satu penentu kebijakan di Purbalingga. Itu tidak dipungkiri. Akan tetapi fakta menyebutkan bahwa faktor-faktor objektif lain itu juga menjadi penentu. Misalnya keterpilihannya karena memang dukungan oleh seluruh rakyat Purbalingga. Dan tadi Mas Indaru menyebut beberapa potensi yang layak untuk diperjuangkan kembali seperti isu mungkin isu pemanfaatan sumber daya alam di Purbalingga, kemudian isu pangan di Purbalingga dan isu industri di Purbalingga. Yes. Lah, saat ini kita di sesi ini sebagai pamungkas saya ingin sedikit mengulas tentang bahwa Purbalingga itu juga punya objek vital strategis yaitu Bandara Jenderal Sudirman. Oh yes. Saya ingin tahu sebenarnya warga masyarakat ini perlu karena nggak semua warga Purbalingga ini beraktivitas menggunakan bandara, menggunakan pesawat dan sebenarnya nama besar Jenderal Sudirman ini adalah legenda di Republik kita yang layak kita agungkan, gitu kan sebagai semangat patriotisme. Tapi kalau melihat produktivitas bandara itu di Purbalingga mungkin sejauh mana ini Mas Ruli ini melihat ini sebagai faktor yang layak untuk menjadi pikiran gitu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, menjadikan pendapatan itu besar gitu dan sebagainya. Luar biasa, pertanyaan yang sangat luar biasa nih Mas Bangkit. Jadi kalau saya melihatnya Purbalingga itu diuntungkan. Kalau tadi disebut bahwa Purbalingga penyangga Banyumas, aku ora rela. Penyangga itu artinya apa? Kan bukan penyangga berarti. Iya, Purbalingga itu harus jadi leader. Kenapa ada bandara namanya Jenderal Besar Sudirman? Maka cita-cita Pak Jokowi memberikan nama Jenderal Sudirman. Itu pasti harapannya bandaranya lebih besar daripada Bandara Ahmad Yani. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa solusinya adalah
dengan segala dinamika permasalahan yang ada, wong urip kudu ana masalah dan jangan sebut masalah, itu adalah tantangan. Runway bandara harus kita perpanjang paling tidak 2.500 sampai 2.600 sehingga Boeing bisa masuk. Kemudian nanti ada travel agent tentang umroh, haji dan sebagainya bisa langsung lewat Jati Sabha, Wira Sabha ini Jenderal Besar Sudirman itu bisa lewat situ. Kemudian eksportir, nah itu bisa menyedot dari sekeliling kabupaten. APBD-nya nggak cukup untuk membangun itu. Apakah kita membangun harus dengan uang sendiri? Apakah kita tidak menggunakan sebuah konektivitas dengan orang-orang lain? Saya di Jakarta segudang mas konektivitasnya. Oke, Mas Indaru. Ya itu tadi lah Mas, ajaklah ngobrol semua potensi. Ketua MPR, ketua fraksi PDIP, orang pentolan di PKB, orang pentolan di Gerindra. Oke. Ajaklah ngobrol. Ini gimana wong kamu yo dipilih di sini kok. Oke. Terus ya Mas Ruli, siapapun itulah apalagi kakangnya dewek. Ayolah. Jajak ngobrol gimana sih solusinya. Kalau kemudian hanya gitu-gitu ya selesai Mas. Oke. Banyak yang harus dikerjakan sebetulnya dengan ngobrol bersama gitu. Pemirsa Satelit TV, di panggung politik ini, tadi Mas Indaru mengungkapkan betapa penting berbicara antar stakeholder. Tadi diungkapkan bahwa hampir seluruh partai penguasa itu berada di ruang lingkup daerah pemilihan Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dan Purbalingga menjadi salah satu titik tumpu bagi pendulangan suara seluruh partisipan politik bagi anggota DPR yang ingin jadi. Ya. Dan salah satu statement yang menarik bahwa ini kurang ngobrol. Gitulah. Yang tadi belum disinggung-singgung juga isu-isu kreatif. Tadi bandara tuh. Ini kita belum ngomong potensi yang lain. Bisa nggak Mas untuk kayak apa kalau haji itu apa namanya embarkasi di sini? Lu sangat bisa, tinggal runway saja. Tantangan kita hanyalah tinggal runway. Setelah runway maka Boeing bisa duitnya masuk. dari mana? Duitnya? Sekali lagi bahwa segala sesuatu tidak perlu harus ditanggung oleh APBD. Jelas nggak cukup. Ada prosedurnya. Oleh karena itu menurut saya idealnya pimpinan di Purbalingga ini tidak hanya pemain lokal bro. Oke. Wong duitnya di pusat bro. Oke, maksudnya ini dari APBN. Ya nggak dari APBN lah, banyak sekali. Ada 141 BUMN yang punya CSR. Ada macam-macam, ada CSR macam-macam. apakah kemampuannya bisa untuk berbicara konteks infrastruktur bandara? Ya tidak, tentunya CSR tidak diperuntukkan untuk itu. Tetapi kan kita bisa mempunyai relasi bahwa yang mengucurkan dana untuk menutup APBD Purbalingga itu yang ngucurin kan di sana. Nah kebetulan yang di sana itu rata-rata ya oke bro. Oke, pemirsa. Jadi beliau Bro Ruli mengilustrasikan, jadi kalau akademisi mendeskripsikan ini tuh kurang bicara sama multi stakeholder. Kalau menurut Bro Ruli itu kurang mendayagunakan jaringan nasional untuk menguatkan potensi. Karena kalau dahulu Pak Triyono itu dipuji karena infrastrukturnya bagus, itu ternyata dananya juga APBN. Ya. Itu. Kan begitu. Artinya sebenarnya faktor dominan itu APBN itu cukup besar. Iya. Purbalingga. Tapi kan kudu disengket ya. Oke. Ya itu tadi Mas. Loh, power ketua MPR kurang apa sih? Oke. Ketua fraksi PDIP Mas Utut kurang apa sih? Kan begitu. Ya, berarti yang ini kurang apa? saya menggugat juga. Yang kurang apa berarti? Ya ini kan terkoneksikan antara kepentingan partainya, kepentingan dia dan kepentingan daerahnya bernama Purbalingga. Yang bersama lah gitu. Ya Mas Indaru dan Mas Bangit yang jelas beginilah. Semua rakyat Purbalingga kepingin Purbalingga maju. Oke. Tetapi jangan digantungkan majunya Purbalingga hanya dengan kepada bupati atau wakil bupati. Ayo kita semua potensi-potensi masyarakat Purbalingga yang ada, guyup rukun, nyong dilala jenenge Ruli. Nek Purbalingga maju, syaratnya kudu masyarakatnya rukun dan peduli, Ruli, rukun ya. dan peduli. Oke. Beres gue nek kesana. Berarti ini menganulir statement bahwa tidak pengen maju, tapi ini udah ada jargon-jargonnya, berarti pengen maju. Nyong kan Oke. Ya alhamdulillah tuh kenapa Bangit lah ya. Tapi gini Mas Bangit, artinya kalau itu menjadi haknya Mas Ruli lah. Loh, ini warga negara biasa lah. Bahkan mungkin Mas Bangkit mau ke Purbalingga, mungkin ya banyak hal orang silakan ya. Tapi artinya bahwa Mas Ruli saya pikir butuh
kedalaman mengeksplor lagi untuk kemudian dia harus menciptakan solusi-solusi. Oke lah, yang besar-besar boleh, itu penting ya, dan itu bisa dicari 5, 6 itu akan muncul, dan mungkin beliau sudah banyak ngobrol dengan banyak orang, solusinya ini, solusinya ini. Dan itu masih bisa dilakukan. Tapi memang ini perjalanannya juga tidak mudah karena di dalam proses pilkada tadi pilihannya mau ke kendaraan partai atau independen, itu kan juga butuh proses. Coba disimulasikan, Mas. Disimulasikan. Gimana? Kalau saran akademisi dalam konteks membaca Purbalingga, kan ini kan menentukan nasib hidup rakyat. Jadi memang mungkin orang melihat politik itu sebagai sesuatu yang tidak menarik bagi sebagian orang karena melihat apa yang dipertontonkan oleh Apatis politisi. ya, Mas, ya. Tetapi di sisi lain faktanya menyebutkan bahwa melalui proses-proses politiklah kehidupan rakyat itu ditentukan. Betul. Lah maka dari itu seandainya kemudian kita simulasikan saran gitu kan percuma juga misalnya maju independen kalau dirasa berat atau kalkulasi seperti apa. Mungkin Mas Indaru dalam konteks analisis politiknya sejauh mana agar proses demokratisasi tetap damai gitu kan, terus cita-cita keadilan sosial juga bisa terwujud dengan menciptakan demokrasi yang berkualitas gitu. Nah, mungkin Mas Indaru bisa bikin coba suatu simulasi atau perspektif kritis tentang peluang-peluang yang akan muncul bila mana apa gitu. Ya, satu hal yang penting bahwa kita harus secara aturan main antara melalui independen dan melalui undang-undang kan. Gitu. Nah, satu yang partai politik di undang-undang itu independen dan partai politik. Di independen memungkinkan, itu prosesnya panjang. Betul. Memberikan ruang walaupun ya tentu butuh biaya politik tinggi dan pajak itu. Di partai politik sebetulnya agak lebih sedikit melunak atau mudah kan ya. Khususnya di Purbalingga. Pertama, Purbalingga itu banyak partai politik yang kader internalnya tidak siap. Pasti dia akan mengambil dari luar. Satu itu. Kedua, basis ekonomi pelaku partai politik di Indonesia, basis materialnya kita bisa lihat semuanya. Ya, kembang kempis juga. Ya, yang sertifikatnya di bank juga banyak. Satu hal itu yang kemudian saya pikir akan memberikan ruang kesempatan pada siapapun. Ya, bukan hanya Mas Ruli. Mungkin siapa lagi, mungkin Mas Oji ya. Untuk lagi. Betul. Mungkin kalau Mas Bangkit mau ke sini juga nggak apa-apa. Boleh, nggak memberikan apa-apa. ruang yang itu. Jadi ini Ini jangan melempar isu, contohnya jangan maksudnya dinamika politik sekarang, partai politik khususnya di Purbalingga akan membuka ruang itu. Dan beberapa petinggi partai sudah melakukan proses. Mas Bangkit untuk kemudian mencari sosok-sosok yang kemudian akan didudukan di Purbalingga. Dan mereka sudah melakukan itu. Dan sewu Mas Bangkit, ini supaya nggak salah persepsi bahwa tadi saya menyampaikan bahwa untuk maju untuk menjadi calon bupati itu ada dua, gitu. Ada jalur independen, ada jalur politik. Itu undang-undang yang berbicara itu. Bukan saya mau maju ke independen aja dikonotasikan seperti itu. Nah, paling enak seperti apa? Saya terbuka dengan semua partai. Oke, artinya jangan perlu banyak bicara dengan banyak pihak. Aku sebenarnya ngomong. Dan mungkin perlu bicara juga sama bupati. Dan ya jelas lah, maning keponakanku, apa maning adikku, tapi Mas, saya cerita. Tapi sangat mungkin partai juga menolak independen juga bisa tidak betul kan Mas? Iya, jadi gini lah, kita rule-nya dulu bahwa maju bupati bisa independen, bisa partai politik. Gampang ngendi? Pertanyaannya gitu ya. Ya paling gampang pakai partai politik dong. Oke, begini. Pemirsa, di panggung politik ini, karena ini menentukan nasib hajat hidup banyak orang, dan Purbalingga itu menurut Bro Ruli ini bahwa ini tuh bukan daerah penyangga. Bukan. Tapi Purbalingga merupakan titik sentral. Oleh karena itu, tentu masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan, untuk kemudian berdialektika, berjejaring bersama bahwa Purbalingga ini nggak bisa dibangun sendirian. Dan yang lebih penting lagi tadi bahwa panglima di antara seluruh proses demokratisasi adalah tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, itu adalah nomor satu. Jadi oleh karena itu saya ingin minta kesempatan di satu closing penutup yang mungkin bisa dimulai dari Mas Ruli tentang sebenarnya apa yang sebaiknya menjadi prioritas untuk segera dilakukan di Purbalingga dalam rangka bersama-sama mensejahterakan kepentingan rakyat gitu.
mensejahterakan rakyat. Mungkin Ya. Mas Ruli bisa menggunakan sesi penutup ini untuk closing statement. Ya. Yang pertama yang jelas bahwa untuk membangun Purbalingga tidak cukup digantungkan kepada bupati dan wakil bupati, itu pertama. Yang kedua bahwa Purbalingga PAD-nya rendah, maka langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD. Contoh konkret lah, sederhana sekali, Usman Janatin. Kalau saya Qadarullah-nya saya harus memimpin Purbalingga, Usman Janatin itu akan saya sewakan ke Sarinah untuk bikin mall segede-gede ini, tapi lantai satu ini kutu UMKM Purbalingga. Jadi uang Purbalingga jangan ke Purwokerto, ke Cilacap, ke Wonosobo dan sebagainya. Tapi sebaliknya, uang dari Wonosobo, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, kudu maring Purbalingga. Terus saya juga kepingin nanti inventarisasi aset, kalau ada aset yang cukup untuk membangun hotel, aja tanggung-tanggung, hotel bintang 5 sekalian. Kenapa seperti itu? Salah satu kabupaten akan maju apabila okupansi penginapan cukup sehingga event-event nasional bisa dikerahkan ke sini menunjang pariwisata. Oke. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kuncinya sih, masyarakatnya kudu rukun dan saling peduli ya bro. Ya lur, kudu rukun aja bertukaran. Terus kudu paling peduli lah ya. Bar gue kok maju ya. Rukun dan peduli pada jenenge Nyong Ruli. Oke, pemirsa politik, kita akan dengerin closing statement dari akademisi. Tadi ada beberapa catatan menarik, nanti akan kita jadikan sebagai beberapa kata kunci. Saya berikan kesempatan Mas Indaru. Iya, gini Mas Bangkit. Ya kepada Ibu Bupati, khususnya karena ketika beliau menjabat sebagai bupati otomatis menjadi bupatinya orang Purbalingga. Bupatinya semua orang, bukan bupatinya satu kelompok saja. Jadi saatnya kemudian rangkul semua komponen yang ada, jangan terbatas orang dekat. Rangkul semuanya, ajak dialog, ajak diskusi. Ya, ajak ngobrol lah Mas Ruli kan begitu. Jadi satu hal yang kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan Purbalingga ke depan kalau kita sudah sama-sama menyerap gagasan orang lain, gagasan yang ada di Purbalingga, visi misinya akan gampang didorong karena semua satu sepakat, satu nada yang sama untuk membangun Purbalingga. Karena semuanya gagasan itu ada di masyarakat. Gitu Mas Bangkit. Terima kasih. Pemirsa Satelit TV Inyong Epol, di sesi ini menjadi saksi bahwa Purbalingga adalah daerah penting yang layak terus dikembangkan. Setidaknya ada 3 catatan yang fundamental yang layak kemudian disuarakan oleh seluruh rakyat Purbalingga. Yang pertama, bahwa Purbalingga merupakan daerah yang potensial dan bukan daerah penyangga. Dengan indikator banyak potensi alam yang layak terus dikembangkan dan sumber daya manusia yang terus bisa didedikasikan untuk masyarakat Purbalingga. Lalu kemudian yang kedua, menurut diskusi tadi di panggung politik ini, ada potensi besar di mana seluruh jaringan dan konektivitas Purbalingga yang layak untuk digunakan, didaya gunakan untuk kesejahteraan sosial. Baik itu di level lokal maupun nasional. Dengan mendaya gunakan seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Purbalingga. Seperti misalnya mengembangkan bandara, kemudian sangat mungkin bermitra dengan korporasi-korporasi di level nasional. Kemudian yang terakhir yang menjadi catatannya. Karena kita bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka sudah saatnya kita seluruh komponen masyarakat yang ada di Purbalingga untuk bersatu padu, bersama-sama memajukan Purbalingga. Tidak ada batas-batas apapun. Terima kasih, panggung politik harus kita akhiri. Terima kasih Mas Ruli. Sami-sami matur nuwun sangat. Mudah-mudahan terejawantah semua apa yang. Thank you Mas Indaru. Sama-sama Mas. Ini Mas Indaru ini akademisinya agak campur emosi karena beliau warga Purbalingga. Terima kasih, kita harus akhiri sesi ini. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh warga masyarakat Purbalingga semakin sejahtera dan bahagia. Amin. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.